Baik, pada video kali ini kita akan mengenal materi atau kita akan belajar terkait dengan produk bersama. Nah, kalau pada slide pertama ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke pengertian produk bersama. Nah, produk bersama itu juga atau dikenal dengan joint produk mempunyai pengertian yaitu berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak menggunakan satu atau beberapa bahan baku dan fasilitas yang sama. Maka dari itu produk bersama memiliki struktur biaya yang sama satu sama lain karena dibuat dengan proses yang sama. Nah, di sini kita contoh penyulingan minyak bumi, dari mana penyulingan minyak bumi ini mempunyai beberapa produk yang dihasilkan. Bisa kita sebut minyak mentah, minyak tanah, solar hingga bensin. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua. Nah, teman-teman kalau lihat pada slide kedua ini ada bentuk lingkaran yang saya buat. Nah, di tengah-tengah itu ada manajemen dengan alokasi biaya. Nah, apa maksud dari gambar ini, teman-teman? Nah, sebagai seorang manajemen pasti dia ingin tahu harga atau kontribusi dari masing-masing produk yang dihasilkan. Contoh tadi ada minyak tanah, ada minyak mentah, solar atau bensin. Dia ingin mengetahui bagaimana kontribusi dari masing-masing produk tersebut, maka dia perlu namanya alokasi biaya. Nah, pada saat masuk ke alokasi biaya, untuk menghitung nilai bersama itu juga teman-teman tidak semudah, maka akan diperlukan beberapa metode yang akan kita pakai dalam produk bersama ini. Kalau teman-teman lihat ada empat item yang saya buat dalam satu lingkaran. Nah, yang pertama itu ada metode nilai pasar, yang kedua ada metode rata-rata biaya persatuan, dan yang ketiga metode rata-rata tertimbang, dan yang keempat itu metode unit atau kuantitatif atau satuan fisik. Nah, kita kenal dulu metode nilai pasar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman lihat metode nilai pasar itu mempunyai pengertian itu metode yang ini menginstruksikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Perbedaan nilai pasar disebabkan oleh tingkat pemakaian yang berbeda. Jadi maksud dari metode ini lebih fokus pada tingkat pemakaian biaya yang berbeda. Nah, dalam dua metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode nilai pasar saat split of point dan metode nilai jual hipotesis. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian serta bagaimana contoh perhitungannya. Kita langsung saja. Nah, teman-teman kalau lihat di slide ini, apa itu metode nilai pasar split of point? Metode ini digunakan ketika setelah split of point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui pada saat itu. Biaya bersama dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya terhadap nilai jual keseluruhan produk bersama. Nah, teman-teman lihat saya ada buat contoh. Nah, saya coba membaca untuk teman-teman. Nah, contoh PT ABC memproduksi 3 macam produk, yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, biaya bersama itu dikeluarkan selama satu periode tersebut adalah sebesar 20 juta rupiah. Nah, jumlah produksi dan harga jual masing tertera pada tabel berikut. Nah, tabel ada di kanan dari saya. Nah, itu ada tabel, ada kolom produk, jumlah unit dan harga unit sudah dibagi masing-masing, yaitu alfa jumlah unitnya 5.000, beta 10.000, gamma 7.000. Nah, teman-teman bisa lihat jelas di tabel berikut. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, ketika kita melihat angka maka kita mulai akan bingung. Namun saya coba memberikan penjelasan, mudah-mudahan teman bisa cepat menangkap dari perhitungan ini. Baik, kita berdasarkan tabel yang kita dapat dari soal, kita masukkan dalam tabel berikut. Nah, di situ ada produk alfa, beta, gamma. Kolom 2 itu jumlah unit, harga unit itu nilai jual relatif, alokasi, HPP per unit. Nah, kalau teman-teman lihat pada tabel sebelumnya soal yang tadi itu dia sampai pada dengan harga unit. Nah, kita masukkan kembali tabel tersebut. Nanti kita akan tambah tabel kolom nilai jual relatif, alokasi, HPP per unit. Nah, pada kolom ketiga itu nilai jual. Nah, nilai jual itu angkanya 5 juta dapat mana, teman-teman? Ketika kita melihat maka kita nilai jual ini dapat dari poin kolom 1 atau jumlah unit dikalikan dengan harga unit, maka akan mendapat 5 juta. Begitu juga dengan beta, dengan gamma, nilainya didapat nilai jualnya dapat dari perkalian antara kolom 1 jumlah unit dikali dengan harga unit. Nah, kita pindah ke kolom yang keempat itu nilai jual relatif. Nah, nilai jual relatif ini dia berbentuk dalam persentase.
Nah, persentase ini dapat dari mana teman-teman? Dari nilai jual yang kita dapat dari perkalian antara kolom 1 dan kolom 2 dibagikan dengan total. Totalnya pada jumlah dari nilai jual tersebut. Jadi 5 juta dibagikan dengan 22 juta 100 dikalikan 100%, maka akan dapat nilai jual relatif. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai dari nilai jual relatif itu, 22 juta itu akan dikalikan dengan biaya bersama yang tadi ada pada soal, yaitu dengan 20 juta. Maka akan mendapat nilai alokasi sebesar 4.524.000. Nah, HPP atau harga per unit itu didapat dari teman-teman nilai alokasi dibagi dengan jumlah unit, maka akan dapat nilai HPP pada kolom nomor 6. Kita lanjut pada metode yang KB. Dari poin metode pertama kan tadi kita tahu bahwa dibagi menjadi 2. Nah, ini poin yang kedua, itu metode nilai jual hipotesis. Harga pasar itu adalah hal nilai jual produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Nah, ini saya juga lampirkan dengan contoh. Contohnya kita pakai soal yang sama pada saat metode yang slide yang sebelumnya. Nah, kita tinggal menggunakan angka. Teman-teman lihat di sini penyelesaiannya itu dia lebih rinci. Di dalam soalnya itu ada keterangan, ada produk alfa, produk beta, produk gamma dengan tambahan unit produksi, harga jual dengan biaya proses lanjutan per unit. Nah, pada saat kita penyelesaiannya, kita masukkan dulu produk bersama. Produk bersama itu ada alfa, ada beta, dan gamma. Nah, teman-teman lihat pada kolom yang pertama itu adalah harga jual. Harga jual itu diambil pada soal yang tadi kita dapat, dimasukkan ada 1000, ada 800 dengan 1300. Nah, biaya tambahan ini kita dapat dari mana teman-teman? Sama juga kita dapat dari soal, yaitu dari biaya proses atau lanjutan per unit. Nah, nilai jual hipotesis ini juga kita dapat. Nah, nilai jual hipotesis ini kita dapat dari pengurangan teman-teman dari harga jual dikurangi dengan biaya tambahan, maka akan mendapat hasil dari nilai jual hipotesis. Nah, teman-teman bisa lihat di angka itu, kalau teman-teman 1000 kurang 400 pasti 600. Begitu juga dengan 800 kurang 300 500, 1300 dikurang 500 dengan 800. Nah, jumlah produk ini didapat dari mana teman-teman? Jumlah produk ini dapat dari unit produksi yang ada pada soal. Jadi teman-teman lihat pada kolom yang pertama di soal itu ada 5.000, ada 10.000 dan 7.000. Kita masukkan kembali ke tabel penyelesaian. Nah, nilai jual ditambah dengan kita tambah kolom selanjutnya itu nilai jual. Nilai jual dapat dari mana teman-teman? Dari nilai jual hipotesis dikali dengan jumlah produk, maka akan mendapat nilai jual. Begitu juga dengan produk beta dengan gamma. Selanjutnya kita rasio. Nah, rasio kita kembali lagi pada penyelesaian soal yang sebelumnya teman-teman. Nah, nilai jual di sini, nilai rasio juga kita dapat dari 3 juta dibagi 13 juta 600 dikali 100%, maka akan dapat dengan 22,06%. Setelah kita dapat nilai rasio, kita untuk mencari nilai alokasi kita akan dikalikan dengan biaya bersama yang ada pada soal, yaitu tadi nilainya tetap 20 juta, maka akan dapat alokasi. Nah, HPP ini kita dapat juga seperti penyelesaian soal yang pertama itu dibagi dengan harga jual per unit, maka akan dapat 882,4. Kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Nah, metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan, yang meskipun dalam kualitas yang berbeda. Kita lanjut pada langsung dengan soal. Teman-teman lihat ada soal yang di pada metode ini kita soal yang pertama, yaitu suatu perusahaan menghabiskan biaya sebesar 2 juta untuk memproduksi 1000 liter dengan rincian bensin 350 liter, pelumas 250 liter, minyak tanah 300 liter, dan solar 100. Produk dari minyak mentah rata-rata biaya produksi per unit adalah 2000. Teman-teman lihat pada penyelesaiannya itu, teman-teman kita masukkan dulu ke dalam tabel, itu bensin dengan rincian yang sudah ada pada soal kita masukkan. Nah, rata-rata persatuan sudah disebutkan bahwa 2000. Nah, setelah itu teman-teman tinggal dikalikan untuk mendapatkan biaya per alokasi bersama.
biaya alokasi bersama, maka 350 dikali 2.000 maka mendapat 700.000. Begitu juga dengan produk pelumas, minyak tanah dan solar, teman-teman bisa menjumlahkan secara perkalian antara kuantitas dan rata-rata per produk, per satuan produk. Nanti tinggal teman-teman jumlahkan. Pada metode ini terlihat lebih mudah karena kita tinggal mengalihkannya saja. Kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu metode tata tertimbang. Ini kita masuk pada metode itu ya. Pada banyak industri metode ini telah dibahas di atas, tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan dalam mengalokasikan biaya bersama karena tidak mempertahankan segi kualitas dari suatu produk, sehingga muncullah metode menggunakan bobot sebagai presentasi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Kita jelasnya, kita langsung pada contoh. Suatu perusahaan menghabiskan 2 juta rupiah untuk produksi 1000 liter dengan rincian bensin. Nah, ini kita pakai soal pada metode yang tadi. Namun di soal ini ditambahkan dengan bobot untuk bensin itu 4, pelumas 2, minyak tanah 3, dan solar 1. Alokasi bersama, tentukan alokasi biaya bersama. Nah, teman-teman tinggal masukkan angka. Angka ini teman-teman bisa lihat. Kita tinggal buat tabel lagi teman-teman. Buat tabel kita masukkan rincian sesuai dengan soal yang kita dapat. Nah, di sini teman-teman ada jumlah produk, angka penimbang, jumlah produk dan angka dikalikan penimbang untuk mendapatkan nilai kita akan mendapatkan nilai untuk mendapatkan alokasi biaya bersama. Nah, teman-teman lihat pada tabel itu jumlah produk dikalikan angka penimbang. Ini kita dapat 350, 250, 300, 100 ini kita dapat dari soal yang sudah ada. Dengan rincian angka penimbang 4, 2, 3, dan 1, maka dikalikan akan mendapat nilai bensin kita mendapat 1400. Nah, teman-teman lihat pada alokasi bersama itu juga ada nilai yang kita dapat dari 1400 dibagikan 2900 dikalikan dengan biaya alokasi sebesar 2 juta. Nanti teman-teman untuk pelumas, minyak tanah, solar menyesuaikan dengan perhitungan yang sama dengan bensin lalu ditotal. Kita masuk pada metode yang terakhir, itu metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan sejumlah bahan baku sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing produk dihasilkan. Nah, kita langsung pada contoh. PT Abadi Boni Citra adalah sebuah perusahaan penghilangan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk penghilangan minyak tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah. Dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 100.000 liter untuk diolah menjadi bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas 35.000 liter, dan minyak tanah sebesar 25.000 liter. Berdasarkan data tersebut, buatlah alokasi bersama. Kita cari alokasi bersamanya teman-teman. Nah, ini penyelesaiannya teman-teman. Setelah kita dapat nilai presentasi dari 40.000 dibagi 100.000 liter dikalikan dengan 100 liter maka dapat 40%. Begitu juga dengan pelumas, minyak tanah, cara perhitungan yang sama. Untuk menentukan biaya alokasi biaya bersama, maka Bapak Ibu silakan mengalihkan biaya presentasi dengan biaya bersama, yaitu sebesar di soal itu 1 juta, maka akan mendapat biaya alokasi bersama. Mungkin ini saya bisa sampaikan, mohon maaf apabila kekurangan. Kalau memang ada pendapat silakan masukkan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu produk sampingan atau biasa disebut byproduct. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang nilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk utama sendiri tadi Bapak Dedi sudah menjelaskan. Produk sampingan juga biasa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindari dari terjadinya proses pengolahan produk disebabkan sifat dan bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Contohnya di sini saya mengambil contoh
Contoh pabrik pengergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Produksi sampingan yang didapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. 2. Produk sampingan yang memerlukan produk pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Jadi produk sampingan itu ada produk yang harus melalui proses pengolahan sebelum dijual, ada juga yang langsung bisa dijual kembali untuk mendapatkan biaya tambahan. Ini saya mengambil contoh pada pabrik pengergajian kayu, kayu lapis dan kayu papan merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Ada 2 proses untuk produk sampingan. Biasanya produk sampingan yang dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ada juga yang produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Produk sampingan sendiri di sini saya mengambil 3 poin utama, yaitu yang pertama, 1 metode tanpa harga pokok, yang kedua metode nilai pasar, yang ketiga metode harga pokok proses. Pembahasannya yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Metode tanpa harga pokok atau adalah metode dalam penghitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau split off point, atau yang ada pengakuan atas pendapatan kotor. Yang kedua, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah terpisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Contoh metode tanpa harga pokok. Perusahaan memproduksi 16.200 unit terjual 13.500 unit. Unit persediaan awal 500 unit. Harga jual per unitnya Rp750. Biaya produksi per unitnya Rp500. Hasil penjualan produk sampingan 2.047.500. Beban pemasaran dan administrasi produk utama 2.925.000. Bapak Ibu bisa langsung lihat di slide penyelesaiannya. Kita masuk dalam pembahasan. Produk sampingan masuk dalam penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Contoh laporan laba rugi. Penjualan 13.500 dikali Rp750 dapat hasilnya 10.125.000. Harga pokok penjualan persediaan awal ditambah total biaya produksi dapat hasil tersedia dijual yaitu 8.350.000 dikurangi dengan persediaan akhir 1.600.000 dapat hasil 6.750.000. Laba kotor 3.375.000. Beban pemasaran administrasi, laba operasi, pendapatan lain-lain, pendapatan penghasilan produk sampingan, laba sebelum pajak 2.497.500. Kita masuk yang ke B, yaitu produk sampingan masuk sebagai penambahan penjualan atau produk pendapatan produk utama. Contoh laporan laba rugi penjualan yang tadi yaitu 10.125.000. Pendapatan penjualan produk sampingan 2.047.000 ditambah dengan penjualan yaitu dapat penjualan bersih 12.172.500. Harga pokok penjualan awal 250.000, total biaya produksi 8.100.000, tersedia dijual totalnya yaitu 8.350.000 dikurangi dengan tersedia akhir 1.600.000 dapat hasilnya 6.750.000. Jadi penjualan bersih dikurangi dengan persediaan akhir yang tadi yaitu 6.750.000 dapat hasil laba kotor 5.422.500 dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi 2.925 dapat laba sebelum pajak 2.497.500.
Kita masuk yang ke C, yaitu produk sampingan masuk sebagai pengurang harga pokok penjualan. Kita masuk dalam pembahasan yang D, yaitu produk sampingan masuk sebagai pengurang total biaya produksi. Contoh laporan laba rugi penjualan yang tadi yaitu 10.125.000, harga pokok penjualan 250.000 ditambah dengan total biaya produksi 8.100.000 dikurangi dengan pendapatan produk sampingan 2.047.500, tersedia dijual 6.302.500 dikurangi dengan persediaan akhir 1.207.665 rupiah, dapat hasil 5.094.835. Laba kotor yang didapatkan 5.030.165 dikurangi dengan beban pemasaran administrasi 2.925.000, dapat laba sebelum pajak yaitu 2.105.165 rupiah. Kita masuk dalam metode yang kedua, yaitu metode nilai pasar atau biasa disebut market value metode, yaitu harga barang atau surat-surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga dengan penambahan barang dapat dijual atau dibeli pada saat tertentu. Nilai pasar yang surat berharga betul-betul ditentukan oleh nilai penjualan terakhir. Untuk surat-surat berharga yang tidak aktif, yaitu tidak ada penawaran saat itu, yang digunakan adalah harga penawaran terakhir. Dalam hal surat berharga tidak terdaftar di bursa saham, nilai pasar ditentukan oleh penjualan terakhir atau ditentukan oleh lembaga penilaian. Nilai pasar secara terus-menerus berfluktuasi ketika ada berita-berita hangat yang akan sering mengubah sepanjang hari. Di sini saya memberikan contoh perhitungan metode nilai pasar atau reversal. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kg produk utama dan 5.000 kg produk sampingan yang berjumlah 6.400.000 rupiah. Setelah dipisah dari produk sampingan, produk utama dapat laku terjual tanpa harus mengalami pengolahan lebih lanjut. Nilai pasar produksi sampingan 80.000 per kilogram. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga terjual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah 70.000 rupiah. Perhitungan harga pokok produk utama dan produk sampingan sebagai berikut. Biaya bersama untuk produk utama 6.400.000 rupiah. Taksiran pendapatan penjualan produk sampingan 400.000 rupiah dikurangi dengan taksiran laba bruto 15%, taksiran biaya pemasaran 5% kali penjualan, biaya pengolahan produk sampingan saat terpisah 400.000 rupiah dikurangi dengan 150.000 rupiah, dapat hasil untuk taksiran biaya produk saat terpisah 250.000 ditambah dengan taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama yaitu 70.000 sama dengan harga pokok produk sampingan 320.000. Jumlah untuk pendapatan produk sampingan yaitu 320.000 rupiah. Untuk produk utama, nilai produk sampingan yang harus dikurangi dari biaya bersama taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah yaitu 250.000. Jadi biaya bersama 6.400.000 rupiah dikurangi dengan taksiran biaya produk sampingan saat terpisah 250.000 rupiah. Harga pokok produk utama yaitu 6.150.000 rupiah. Untuk mencari harga pokok utama persatuannya 6.150.000 dibagi dengan 40.000 kg produk utama, dapat hasil untuk produk utama 153.775 rupiah per kilogramnya. Untuk produk sampingan, harga pokok produk sampingan persatuannya 320.000 dibagi 5.000 kg, dapat hasil untuk produk sampingan 64 rupiah per kilogramnya. Kita masuk dalam metode yang berikutnya, yaitu metode harga pokok proses.
Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses: yang pertama, produk yang dihasilkan bersifat standar dan homogen dan biasanya dihasilkan dalam jumlah besar atau mass production. Yang kedua, produk dihasilkan terus-menerus karena tujuan pengisiran produk adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ciri-ciri perhitungan harga pokok proses: harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Bila produk diolah melalui satu per departemen, maka perhitungan harga pokok per unitnya dihitung dengan formula sebagai berikut. Harga pokok per unitnya sama dengan biaya produksi selama periode dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Jika produk diolah melalui beberapa departemen produksi, maka harga pokok produk dihitung untuk setiap departemen produksi dengan formula sebagai berikut. Harga pokok per unit sama dengan biaya produk departemen produksi selama periode. Berikut adalah pembahasan dari kami, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Mungkin ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu, bisa langsung dimasukkan dalam kolom komentar. Terima kasih.